Ini penting sekali juga supaya saudara lihat, supaya ada datanya, saudara. Saya sudah baca dari tadi ya. Ya, sekarang saya sudah pada Juni 1971. Hank DeMari, saya ulang, saudara-saudara. Mulai dari Juli 1965. Juli 1965, penggerebekan terhadap tentara dan barak Indonesia di Manokwari yang dikenal dengan insiden Arfai yang mengakibatkan kampanye pembalasan dan penindasan yang dikenal dengan Operasi Sadar. Juli sampai Agustus 1969, Act of Free Choice dalam bahasa Indonesia, penentuan pendapat rakyat, disingkat PEPERA, menetapkan Nui Guinea Barat sebagai wilayah kedaulatan Indonesia. Juni 1971, Hank DeMari melaporkan bahwa 55 pria dari 2 desa di Biak Utara dipaksa menggali kuburan mereka sendiri sebelum ditembak. Diterbitkan di harian Belanda The Telegraph Oktober 1974. Diketahui 500 jenazah warga Papua ditemukan di hutan distrik Lereh, Barat Daya, Bandara Sentani, wilayah Jayapura. Tahun 1974, di Biak Utara, 45 warga Papua dibunuh. Tahun 1975, di Biak, sedikitnya 41 orang dari desa Arwam dan Rumbin dibunuh. 1976, operasi besar-besaran dilancarkan TNI terhadap basis OPM di Kabupaten Jayapura. Lebih dari 400 tentara Indonesia dan 1.600 warga Papua, pejuang dan warga sipil dilaporkan tewas. Tahun 1977, pengeboman udara di Akimuga, area tambang McMoran Exploration Co. Dan 1977 sampai 1978, pengeboman udara dilakukan di Lembah Baliem. Dan April 1978, 6 mayat tak dikenal ditemukan di distrik Dosai, Jayapura. 1978, 5 pemimpin OPM menyerah untuk menyelamatkan desa tempat mereka ditangkap. Mereka dipukuli sampai mati dengan batang besi yang membara. Mereka dibuang ke jamban. Ke 125 warga desa tersebut kemudian ditembak dengan senapan mesin karena diduga simpatisan OPM. Juni 1978, 14 mayat ditemukan tertembak sebelah barat Bandara Sentani, wilayah Jayapura. Tidak diketahui, Biak Utara, 12 orang ditembak setelah mendapat izin meninggalkan kamp untuk mengumpulkan sagu untuk pesta desa. Tahun 1981, 10 orang Papua terbunuh dan 58 orang hilang tanpa jejak di wilayah Paniai. Dan Juni sampai Agustus 1981, operasi sapu bersih penduduk desa Ampas Waris dan Bate Arso ditusuk bayonet dan dibiarkan mati. Juli 1984, serangan Angkatan Laut Udara dan Darat di desa Nagasawa atau Ormo Kecil, 200 orang terbunuh. Tidak diketahui penembakan laut terhadap desa-desa pesisir
Taronta, Takar, dan Masi-Masi yang selamat melarikan diri menuju Jayapura. Di bawah kekuasaan Belanda pada tahun 1950, setiap desa berpenduduk 1.500 hingga 2.000 jiwa. Tahun 1986 sampai 87, 34 orang tewas di distrik Danau Paniai atau Wisei. 8 Januari 1996, militan OPM yang dipimpin oleh Kelly Kwalik menyandra 26 anggota ekspedisi Lawrence di Mapenduma. Hal ini memicu krisis penyandaraan Mapenduma. 2 sandera tewas dan insiden penembakan di Timika tahun 1996 pada tanggal 15 April 14 sampai 16. Ya, itu banyak yang meninggal. 15 Mei 1996, krisis penyanderaan Mapenduma berakhir dengan penggerebekan markas OPM di Geselama, Mimika oleh Kopassus. 6 Juli 1998, warga sipil Papua yang melakukan demonstrasi untuk kemerdekaan West Papua di Pulau Biak terbunuh dalam serangan terkoordinasi oleh militer dan polisi Indonesia. Sejumlah besar demonstran ditahan. Banyak warga sipil tak bersenjata disiksa dan dibunuh, dan tubuh mereka dibuang ke laut dalam pembantaian tersebut. Itu tahun 1900-an, 1990-an dekadenya ya, apa dia punya era. Sekarang kita masuk pada era 2000-an, tahun 2000-an. Tahun 2000, 6 Oktober tahun 2000, saat polisi menggerebek upacara pengibaran bendera di Wamena, 2 orang non-Papua terbunuh dalam keadaan yang tidak jelas. Kerusuhan pun dimulai dan berpindah ke lingkungan pendatang dari luar Papua, membakar dan menjarah toko-toko. 7 warga Papua ditembak dan 24 warga non-Papua tewas. Tahun 2001, 11 November 2001, 2 minggu setelah menolak Undang-Undang Otonomi, segera setelah disahkan, Ketua Dewan Presidium Papua, Theis Eluai, ditemukan terbunuh di mobilnya di luar Jayapura setelah dia diculik. Tahun 2002, 31 Agustus 2002, orang-orang bersenjata menyerang sekelompok guru sekolah Amerika dan pegawai lokal dalam perjalanan wisata. 3 guru tewas, 2 orang Amerika dan 1 orang Indonesia, dan 7 orang Amerika dan seorang gadis Indonesia terluka, termasuk putri 2 guru yang berusia 6 tahun. Para pejabat Indonesia menyerahkan tanggung jawab kepada OPM. Juru bicara kelompok itu membantah terlibat. Tahun 2003, tanggal 4 April 2003, insiden Wamena 2003, menyusul penggerebekan gudang senjata militer Indonesia yang menewaskan 2 tentara, sekitar 7.000 warga sipil direlokasi paksa, dan sekitar 50 orang tewas. 5 November 2003, pemimpin fraksi OPM, Justinus Murib, terbunuh bersama 9 anggota OPM lainnya di dekat Yalengga dalam penggerebekan yang dilakukan 60 personel TNI, SBS Dateline
menayangkan cerita pada hari kematiannya yang menampilkan dia memohon intervensi internasional dari rekaman video yang diterima beberapa hari sebelumnya. 1 Desember 2003, sekelompok kurang lebih 500 orang mengibarkan bendera separatis. Beberapa aksi lain terjadi, 42 orang ditangkap. Tahun 2004, 15 Januari 2004, jurnalis Mark Wirtz ditemukan tewas di Hotel Disentani 2 hari setelah ABC mengumumkan film dokumenternya Land of the Morning Star akan tayang perdana di layar Australia pada bulan Februari 2004. Tanggal 15 Oktober 2004, pemberontak Papua membunuh 6 warga sipil dalam serangan di Puncak Jaya. Tahun 2006, 13 Februari 2006, pembentukan resmi Barisan Merah Putih yang merupakan penggabungan kelompok pribumi pro-Indonesia yang telah terbentuk sebelumnya. Di antaranya adalah Gerakan Pemuda Irian Indonesia, disingkat GAPII, lalu Gerakan Merah Putih GMP, dan Dewan Penetapan Pembebasan Irian Barat, dalam kurung Dewan Penetapan Pepera atau DMP, 3 Komando Rakyat Trikora, Organisasi Veteran Irian Barat, dan Kelompok Veteran Diplomatik Irian Barat di PBB. Tanggal 16 Maret 2006, 3 polisi dan seorang penerbang tewas dan 24 orang lainnya terluka dalam bentrokan dengan mahasiswa Papua yang menuntut penutupan tambang Grasberg milik Freeport di Papua. Tahun 2008, pada tanggal 9 Agustus di Wamena, seorang pria, Opinus Tabuni, kerabat jauh dari Bukhtar Tabuni, terbunuh ketika pasukan keamanan Indonesia melepaskan tembakan sebagai tanggapan atas pengibaran bendera bintang kejora yang dilarang oleh para aktivis pada rapat umum besar yang diselenggarakan oleh DAP, Dewan Adat Papua, memperingati Hari Masyarakat Adat Sedunia yang dicanangkan PBB. 4 Desember 2008, 4 warga Papua terluka akibat tembakan polisi pada demonstrasi kemerdekaan Papua Barat. Tahun 2009, 29 Januari tepatnya, setidaknya 5 warga Papua terluka akibat tembakan polisi saat demonstrasi. 14 Maret 2009, seorang prajurit TNI tewas dalam penyerangan terhadap pos keamanan di Tinggi Nambut, OPM disalahkan. 8 April 2009, beberapa bom meledak di jembatan dan kilang di Pulau Biak. 1 orang terbunuh. 11-12 April 2009, pertempuran antara tentara dan perlawanan Papua menyebabkan 11 orang tewas, termasuk 6 anggota pasukan keamanan. Pada saat yang sama, sebuah bom dijinakkan di samping kantor polisi di Biak. 15 April 2009, serangan terhadap konvoi polisi di Tinggi Nambut menewaskan 1 orang dan melukai 6 lainnya. OPM disalahkan. 11 Juli 2009, seorang karyawan unit Freeport McMoran Copper and Gold Inc. di Indonesia
saya ulang, 11 Juli 2009 seorang karyawan unit Freeport McMoran Copper and Gold Include di Indonesia ditembak mati dalam serangan di luar tambang perusahaan tersebut di Papua. Juli 2009, anggota OPM mengibarkan bendera Papua Barat di desa Jugum. Setelah itu, lebih dari 30 rumah dibakar oleh tentara Indonesia. 16 Desember 2009, pemimpin organisasi Papua Merdeka OPM, Kelly Kwalik, ditembak oleh polisi Indonesia dalam penggerebekan di Timika dan meninggal di rumah sakit Timika. Kita masuk pada era 2010-an. Tahun 2010, beberapa hal berikut ini yang dicatat, dilaporkan terjadi. 24 Januari 2010, pemberontak menyergap konvoi karyawan perusahaan pertambangan PT Freeport McMoran. 9 orang terluka. OPM menolak bertanggung jawab. 1 Maret 2010, Asosiasi Papua Barat Australia di Sydney mengatakan bahwa situasi di Papua Barat semakin memburuk. Sejak bulan Juli sebelumnya, terjadi 14 insiden penembakan di sekitar tambang Graceberg, tambang tembaga dan emas Freeport. Serangan tersebut telah menewaskan sedikitnya 3 orang dan melukai 13 orang. Pada 23 Maret 2010, pemberontak menyerang konvoi militer Indonesia, melukai beberapa tentara. Mei 2010, OPM diduga membunuh 3 pekerja di sebuah lokasi konstruksi. Sebagai pembalasan, militer Indonesia menggerebek sebuah desa dan menyebabkan sedikitnya 2 orang tewas dan seorang wanita diperkosa, sementara rumah-rumah di 3 desa dibakar oleh militer. 17 Mei 2010, tentara menyerang basis OPM dan membunuh seorang tersangka militan. 21 Mei 2010, militan menyerang anggota tentara Indonesia di dekat Yambi, 75 km dari Mulia. Tidak ada korban jiwa yang dilaporkan. 15 Juni 2010, seorang petugas polisi elit Indonesia ditembak mati saat berpatroli. 8 senjata api juga dicuri oleh pemberontak. Juli 2010, 12 rumah dan 2 gereja dihancurkan dan seorang wanita diperkosa selama operasi tentara Indonesia untuk menangkap Goliat Tabuni. Tahun 2011, 23 Juni 2011, seorang petugas polisi dari Jayapura ditembak oleh orang yang diduga anggota organisasi Papua Merdeka. 6 Juli 2011, 3 tentara ditembak saat bentrokan dengan penyerang tak dikenal di desa Kalume, distrik Tinggi Nambut. 20 Juli 2011, seorang tentara Indonesia tewas dalam penyergapan terhadap pasukan keamanan militer di Kabupaten Puncak Jaya di Papua. 31 Juli 2011, pemberontak menyerang sebuah mobil Papua dengan senjata. Saya ulang, pemberontak menyerang sebuah mobil di Papua dengan senjata.
kapak dan pisau yang menewaskan 1 tentara dan 3 warga sipil, dan juga melukai 7 orang. OPM menolak bertanggung jawab. 1 Agustus 2011, polisi menyatakan anggota organisasi Papua Merdeka membunuh 4 warga sipil di dekat tanjakan Gunung Merah, Paniai. 2 Agustus 2011, seorang tentara yang menjaga pos militer di Tinggi Nambut ditembak mati di Kota Mulia. 2 penembakan menargetkan polisi dan militer, melukai 1 tentara. 3 Agustus 2011, separatis menembaki helikopter tentara saat mengevakuasi jenazah seorang tentara yang diduga mereka bunuh. 22 Oktober 2011, Al Jazeera menerbitkan rekaman pertemuan kemerdekaan yang diserang oleh pasukan keamanan Indonesia. Sedikitnya 5 orang tewas. 2 Desember 2011, seorang petugas dari Polres Jayapura ditemukan tewas di tepi sungai setelah diduga dibunuh oleh sekelompok orang yang menggunakan panah dan belati. OPM disalahkan. 5 Desember 2011, 2 polisi tewas di Puncak Jaya dalam baku tembak dengan tersangka anggota organisasi Papua Merdeka. 12 Desember 2011, polisi menyerang markas sel lokal OPM. Polisi menyita senjata api, amunisi, pisau, perlengkapan tempur, dokumen, dan bendera bintang Kejora, serta membunuh 14 militan. 2012, pada tahun 2012, Ketua Komite Nasional Papua Barat KNPB, Mako Tabuni, meninggal di rumah sakit setelah mengalami luka tembak saat upaya penangkapan oleh kepolisian Jayapura. 2013, tanggal 22 Februari, sebuah helikopter militer rusak akibat tembakan darat ketika mencoba mengeluarkan jenazah tentara yang tewas melawan OPM sebelumnya. Setidaknya 3 anggota kru terluka. 8 tentara Indonesia tewas dalam pertempuran pada waktu yang hampir bersamaan. 26 Desember 2013, Gerald Little, seorang Australia, dijatuhi hukuman 7 bulan penjara di Australia karena berusaha melawan OPM. Little ditangkap pada bulan Desember 2012 di Bandara Brisbane oleh polisi. Sedikit yang tidak memiliki pelatihan militer, pengalaman tempur atau pelatihan spionase pada saat itu, melakukan perjalanan ke Ukraina pada bulan Agustus 2012 untuk kursus pelatihan 5 hari yang diselenggarakan oleh kontraktor militer swasta, Asosiasi Pengawal Internasional yang disingkat IBA. Hakim menggambarkan Little sebagai orang yang mengalami delusi. Hanya sedikit orang yang melakukan komunikasi email dengan OPM. Sekarang tahun 2014, ada beberapa kejadian pada tahun 2014. Pada tanggal 7 April 2014, sebuah pos perbatasan antara Papua Nugini dan Indonesia dirusak dan perbatasan ditutup sementara setelah baku tembak antara militer Indonesia dan warga sipil bersenjata.
Media lokal Papua Nugini melaporkan bahwa pejuang OPM mungkin melepaskan tembakan dari sisi perbatasan Papua Nugini dan mengenakan baret biru yang menyerupai personel PBB. Tidak ada korban jiwa yang dilaporkan. 18 September 2014, dalam baku tembak antara pasukan keamanan Indonesia dan sekitar 30 anggota OPM di sebuah lapangan terbang di distrik Lanijaya, seorang anggota OPM tewas dan beberapa orang terluka. Kelompok pejuang OPM diduga bertanggung jawab atas penembakan mati 2 polisi pada bulan Juli lalu. 13 Oktober 2014, seseorang yang membawa perlengkapan dan sejumlah besar amunisi ditangkap di Bandara Sentani. Barang-barang ilegal tersebut ditemukan selama ronsen rutin setelah tersangka berusaha melarikan diri tetapi ditangkap 200 meter dari bandara. Barang-barang yang disita antara lain 112 butir peluru kaliber 5,56, 20 selongsong peluru kaliber 56, 13 peluru kaliber 9, dan 1 selongsong peluru kaliber 7,6. Polisi juga menyita 1 pucuk senjata dan 1 buah telepon selular Nokia. Sebelumnya, Polda Papua berhasil menyita puluhan senjata rakitan dan sejumlah amunisi dalam penggerebekan di markas OPM setempat. Seorang polisi yang terlibat berkata, sebanyak 20 butir amunisi Mauser, 50 pucuk, 5 pucuk senjata rakitan, 1 unit sepeda motor, dan seragam loreng disita dalam penggerebekan tersebut. 8 Desember 2014, kasus Paniai berdarah, 4 pemuda tewas dan 10 hingga 21 lainnya luka-luka dalam insiden di Kabupaten Paniai. Pejabat pemerintah mengatakan beberapa ratus pengunjuk rasa menyerang pos militer dan polisi setempat, sementara aktivis hak asasi manusia menuduh militer menembaki orang-orang tidak bersenjata setelah beberapa insiden kecil pada hari sebelumnya. Tanggal 2015, tahun 2015, maaf saya. Saya minum dulu, mungkin ini kode supaya saya minum dulu. Sekarang kita melihat beberapa kejadian tahun 2015. Pada tanggal 24 Maret tahun 2015, Jenderal Goliat Tabuni dan 23 pengikutnya menyerah kepada tentara Indonesia di Tinggi Nambut, Puncak Jaya. Oh ya? Sudah menyerah, saya baru tahu, sorry. Saya nggak berkomentar ini karena ternyata Jenderal Goliat Tabuni menyerah ya. Oke, itu di dalam catatan 24 Maret 2015. 9 September 2015, 4 penebang kayu diserang oleh militan bersenjata di dekat perbatasan dengan Papua Nugini. Salah satu dari mereka terbunuh. Seorang lainnya terluka, sementara 2 lainnya disandra dan dibawa ke Papua Nugini. OPM mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut dan menyatakan bahwa mereka menuntut pertukaran tahanan dengan 2 rekannya yang ditangkap. Pemerintah Indonesia meminta bantuan kepada pemerintah Papua Nugini
Kedua sandera tersebut dibebaskan pada 18 September 2015 setelah militan ditangkap oleh Angkatan Pertahanan Papua Nugini. Tahun 2016, 26 Januari 2016, 10 militan menyerah kepada tentara Indonesia di Puncak Jaya. Mereka dulunya adalah pengikut Goliat Tabuni yang menyerah pada tahun 2015. Pemerintah berencana memberi mereka amnesti. Mei 2016, demonstrasi massal untuk mendukung gerakan bersatu pembebasan untuk Papua Barat dan upayanya untuk bergabung dengan Melanesia's Spearhead Group, MSG, dimulai pada awal Mei dan berlanjut sepanjang bulan. Polisi Indonesia menanggapinya dengan menangkap ribuan demonstran. Itu tahun 2016. Oke. Tahun 2017 sekarang. 24 Maret 2017, sebanyak 154 pejuang gerilya di Provinsi Papua telah menyerah kepada pemerintah Indonesia dalam sebuah upacara di distrik Puncak, kata tentara Indonesia dalam sebuah pernyataan. 28 Maret 2017, seorang pria Papua Barat yang dicurigai oleh pihak berwenang sebagai pemimpin separatis bersenjata ditembak mati oleh polisi Indonesia. 22 Oktober 2017, seorang petugas Brimob Polri ditembak dan dibunuh di Mimika, dekat tambang Freeport Grasberg dengan satuan TPNPB yang bertanggung jawab dikejar setelah mereka menembaki kendaraan tambang Freeport pada 24 September. Polisi mencurigai TPNPB menggunakan senapan serbu Steyr. Pada tanggal 21 Oktober, TPNPB telah mendeklarasikan daerah dekat tambang sebagai medan perang termasuk Desa Banti dan Kimberley. November 2017, blokade Mimika. 9 November 2017, militer mengklaim bahwa pekerja migran dari Pulau Sulawesi di Desa Banti dan Kimberley disandra oleh TPNPB yang dibantah oleh seorang menteri Indonesia yang mengatakan bahwa mereka telah diisolasi oleh pertempuran tersebut. TPNPB membantah ada sandra non-pribumi. TPNPB sebelumnya menyatakan jika militer atau polisi melakukan pembalasan terhadap warga Papua yang tidak bersalah, maka akan dilakukan balasan terhadap pendatang yang berada di kawasan PT Freeport. 15 November 2017, seorang petugas Brimob Polri ditembak dan dibunuh di Mimika dengan satuan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB yang bertanggung jawab. 2 TPNPB terluka dalam tembakan pada 17 November. Freeport menutup sementara jalur pasokan utama ke kompleks tambang Grasberg. Seorang pengawal sipil dari penyedia layanan catering di Freeport meninggal dalam keadaan yang mencurigakan saat melakukan perjalanan ke desanya. 17 November 2017, polisi dan militer Indonesia mengevakuasi lebih dari 340 migran Sulawesi dari Desa Banti dan Kimberley. Polisi menyatakan terjadi baku tembak dengan TPNPB. Freeport mulai mengevakuasi keluarga pekerja tambang dari kota pertambangan Tembagapura.
tembakan telah ditembakkan ke kendaraan Freeport dan 2 truk pertambangan besar dibakar. Tahun 2018, tanggal 12 sampai 15 Juli 2018, serangkaian 12 sampai 15 Juli 2018, serangkaian baku tembak dilaporkan antara sayap organisasi Papua Barat Merdeka dan pasukan keamanan Indonesia. Tidak ada korban jiwa yang dilaporkan. Tanggal 3 sampai 17 Oktober 2018, kelompok pemberontak OPM di bawah kepemimpinan Egyanus Kogoya menyandra 15 guru migran dan pekerja medis selama 14 hari. Salah satu sandera dilaporkan diperkosa secara bergantian oleh kelompok pemberontak OPM. Hal ini menyebabkan banyak guru migran dan tenaga kesehatan yang enggan dipulangkan ke Nduga, Papua. Rupanya Egyanus Kogoya sudah beberapa kali sandera orang ya. Baru tahu saya. 2 Desember 2018, setidaknya 19 pekerja yang membangun jembatan di proyek Trans Papua dibunuh oleh kelompok bersenjata yang terkait dengan Organisasi Pembebasan Papua Barat. Seorang tentara Indonesia juga tewas dalam insiden terpisah. Peristiwa ini juga dikenal sebagai pembantaian Nduga. Sekarang kita masuk pada era 2019. Ada beberapa kejadian yang dilaporkan. 28 Januari 2019, seorang prajurit Kostrad yang menjaga bandara di Nduga tewas dan seorang lainnya luka-luka akibat baku tembak. 7 Maret 2019, 25 prajurit TNI penjaga pembangunan jalan Trans Papua terlibat baku tembak dengan personel Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB. Juru bicara TNI mengklaim 3 prajurit tewas dan 7 personil Tentara Pembebasan tewas. 2 Mei 2019, seorang nasionalis sayap kanan Polandia bernama Jacob Skripski dijatuhi hukuman 5 tahun penjara karena niat dan persiapan untuk melakukan makar. Skripski mengadakan pertemuan dengan KNPB yang menurut jaksa merupakan organisasi terlarang dan membalas pesan teks telepon selular mengenai sumber senjata dari seorang anggota KNPB. Ia adalah orang asing pertama yang dihukum karena makar di Indonesia. 3 dari 4 dakwaan polisi dibatalkan selama persidangannya. Dia menyangkal bahwa dia melakukan makar dan menyatakan bahwa dia adalah seorang turis dan itu hanyalah sebuah uji coba. 10 Juli 2019, sebuah kelompok hak asasi manusia yang mengadvokasi warga Papua Barat di Indonesia mengatakan ada lebih dari 23 pembunuhan di luar proses hukum yang dilakukan oleh militer di sana pada tahun lalu, berarti 2018. 12 Agustus 2019, seorang petugas reserse kriminal Polri, Reskrim Polri, yang menyamar diculik, diusir di Kabupaten Puncak Jaya, dan kemudian ditembak mati di dekatnya pada hari itu juga
diduga oleh unit yang dipimpin oleh Lekagak Telenggen setelah berdialog dengan Polri. 16 Agustus 2019, sebuah Toyota Hilux TNI yang sedang melaju di Jalan Raya Trans Papua di Kabupaten Jayawijaya disergap oleh satuan yang diduga dipimpin oleh Egyanus Kogoya sehingga melukai 2 tentara dan 1 orang, kemudian meninggal di rumah sakit keesokan harinya. Protes Papua 2019. Pada tanggal 19 sampai 21 Agustus 2019, protes dengan kekerasan di kota-kota besar Papua dengan beberapa demonstrasi selama 3 hari yang jumlahnya mencapai ratusan hingga ribuan menyusul insiden rasis pada hari Sabtu 17 Agustus dengan mahasiswa Papua di asrama di Provinsi Jawa Timur, Indonesia, di Surabaya yang melibatkan TNI dan Polri, 10 gedung pemerintahan di Manokwari, dan 15 gedung pemerintahan di Sorong hancur. Indonesia membatasi internet untuk mencegah akses ke media sosial di area protes dan mulai tanggal 21 Agustus memblokir internet di Papua. Itu bendera bintang kejora dikibarkan dalam beberapa aksi. Pada waktu itu bendera bintang kejora dikibarkan dalam beberapa aksi protes bersamaan dengan teriakan pengunjuk rasa Papua Merdeka. Indonesia mengirimkan 1.200 polisi dan 300 bala bantuan TNI ke Papua. Pada tanggal 22 Agustus 2019, protes di Jakarta di mana para demonstran mengibarkan bendera terlarang bintang kejora di depan Istana Presiden sambil menyanyikan lagu-lagu berlirik menuntut kemerdekaan Papua. 23 Agustus 2019, Polri dan Satpol PP terlibat baku tembak di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, yang diduga dilakukan oleh satuan pimpinan Egyanus Kogoya yang memakan korban jiwa dengan seorang anggota Polri dan anggota Satpol PP. Keduanya tertembak di bagian kaki. Pada tanggal 30 Agustus 2019, para pengunjuk rasa di wilayah timur membakar gedung-gedung di ibu kota Provinsi Jayapura. Polisi menembakkan gas air mata untuk membubarkan ribuan demonstran. 24 September 2019, protes mahasiswa atas dugaan insiden rasisme terjadi di Wamena yang disusul kerusuhan saat Kelion Tabuni, seorang mahasiswa, ditembak. Mayat-mayat kemudian ditemukan di bawah gedung-gedung yang terbakar ketika para perusuh membakar beberapa gedung, yang sebagian besar milik migran non-Papua, menurut polisi Indonesia. Polisi Indonesia mengatakan jumlah korban tewas meningkat menjadi 33 dengan 8 korban adalah warga Papua dan simpatisan pemberontak telah membakar gedung dan membakar kendaraan. Beberapa versi kepolisian Indonesia mengenai peristiwa ini kemudian dipertanyakan dalam sebuah artikel investigasi oleh 2 jurnalis Jakarta Post yang menyatakan bahwa korban di Papua kemungkinan besar lebih tinggi. Berdasarkan keterangan warga Hom-Hom, mereka tidak mengenali pelaku pembakaran yang mengenakan pakaian SMA tersebut dan menduga mereka bukan orang Papua dari Wamena dan terlihat terlalu tua.
Polisi kemudian mengkonfirmasi kemungkinan mereka adalah kelompok bersenjata Papua yang menyusup ke dalam demonstrasi mahasiswa. Insiden penghasutan ketika seorang guru melontarkan komentar rasis terhadap salah satu siswanya kemudian dipastikan tidak benar oleh wakil kepala sekolah. Siswa dari sekolah lain menerima kabar melalui pesan kejadian tersebut. Lukas NMB, Gubernur Papua, membenarkan adanya kejadian seorang pelajar Papua yang disiram bensin dan dibakar karena tidak ikut kerusuhan. Korban dipastikan berasal dari SMP 1 negeri dan mengatakan kerusuhan itu direkayasa. Cerita lain muncul dari SMA Negeri 1 dari 3 guru asli Papua tentang siswa perusuh dari sekolah lain yang menyerbu sekolah dan menghasut siswanya untuk membuat kerusuhan serta melempari batu dan melukai beberapa siswa. Korban warga Papua dalam kejadian tersebut kemungkinan berjumlah 17 orang dengan 11 orang terverifikasi tewas. 3 orang masuk daftar adat Papua namun tidak masuk daftar polisi. Polisi tidak memastikan apakah mereka menembak ke arah massa dan kemungkinan mengenai Kelion Tabuni, namun kemudian dipastikan menjadi salah satu korban. Ada banyak warga asli Wamena Papua yang melindungi para migran dari para perusuh dan pelaku pembakaran, sebagaimana dibenarkan oleh Ketua Dewan Adat Daerah Lapago Dominikus Surabut, yang menyatakan penyesalannya karena tidak dapat membantu semua orang. Protes tersebut menyebar ke kota-kota lain dan polisi mengatakan ratusan mahasiswa sedang diinterogasi mengenai protes di Jayapura yang menewaskan seorang tentara dan 3 warga sipil. Namun kerusuhan terbesar terjadi di kota Wamena. 17 Desember 2019, 2 tentara tewas dalam baku tembak dengan anggota Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB di distrik Sugapa. Para prajurit dikerahkan ke wilayah tersebut sebagai bagian dari Satuan Tugas Keamanan Gabungan, Militer, dan Polisi. Sekarang kita masuk pada era 2020-an. Pada tahun 2020, tanggal 9 Oktober tepatnya, tim investigasi gabungan sipil dan pasukan keamanan yang ditugaskan oleh Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Indonesia sedang menyelidiki kematian seorang pendeta setempat yang terbunuh pada 19 September ketika mereka mendapat serangan dari milisi musuh di Kabupaten Intan Jaya. Salah satu penyidik sipil terluka di bagian lengan bersama 2 personil TNI lainnya. November 2020, Kantor Hak Asasi Manusia PBB mengatakan mereka prihatin dengan meningkatnya kekerasan di Provinsi Papua dan Papua Barat. Sesuai laporan ONHCR, militer, pasukan keamanan, dan milisi nasional terlibat dalam kekerasan, pembunuhan di luar proses hukum, dan penyiksaan terhadap para pengunjuk rasa dan pembela hak asasi manusia. Juru bicara kantor Komisaris Tinggi mengatakan, pihak berwenang Indonesia harus melakukan penyelidikan menyeluruh, independen, dan tidak memihak terhadap semua tindakan kekerasan, khususnya pembunuhan, dan memastikan semua pelaku dimintai pertanggungjawaban jawab terlepas dari afiliasi mereka. Tahun 2021,
Di era 2021 ini ada beberapa kejadian yang layak untuk dicatat. 8 Januari 2021, KKB mengaku menembak helikopter sipil dan membakar pesawat pada Rabu tanggal 6 bulan 1 itu. Kedua pesawat tersebut dikemudikan oleh asing dan membawa penumpang sipil. Tanggal 10 Januari 2021, PVT kelas 2 Agus Kurniawan yang bertugas di Batalion Infanteri 400 TNI Angkatan Darat tewas ditembak setelah kelompok separatis Papua UPM TPNPB menyerang posnya di Titigi, Intan Jaya, Papua Barat. 12 Januari 2021, KKB membakar 2 BTS. Alasan mereka, kami tidak menerima fasilitas pemerintah Indonesia di Papua. Kami tidak membutuhkan jaringan komunikasi. 22 Januari 2021, 2 KIA dari penyerangan KKB, PVT-1, Roy Febrianto, tewas di Titigi, dan PVT-1 Dedi Hamdani tewas saat mengejar penyerang Titigi. Keduanya bertugas di TNI Angkatan Darat Batalion Infanteri 400. 30 Januari 2021, pendeta setempat membenarkan bahwa kelompok separatis Papua atau TPNPB OPM menangkap dan mengeksekusi satu warga sipil bernama Boni Bagau di Kampung Agapa, Distrik Sugapa, Papua. Mereka menuduh Bagau menjadi mata-mata pasukan pemerintah. 8 Februari 2021, seorang warga sipil berusia 32 tahun bernama Ramli RN ditembak mukanya di depan istrinya oleh KKB. Kelompok Sabinus Waker TPNPB mengaku bertanggung jawab atas penyerangan tersebut karena menuduh Ramli sebagai mata-mata TNI Polri. 10 Februari 2021 terjadi baku tembak singkat antara pasukan TNI dan OPM. Jembatan Unggul Kabupaten Puncak, Papua Barat, tidak ada korban luka yang dilaporkan. Pada tanggal 12 Februari 2021, salah satu prajurit TNI Angkatan Darat, Kepala Prajurit Hendra Sipayung, tertembak di kepala setelah KKB melakukan aksi tabrak lari menggunakan sepeda motor di distrik Sugapa. Sipayung selamat dan dievakuasi ke Jayapura untuk mendapatkan perawatan lanjutan. 9 Februari 2021, seorang warga sipil pengendara ojek atau taksi bernama Rusman Haidar ditikam dan dibunuh oleh KKB di distrik Ilaga, Papua Barat. KKB mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut dan menyatakan bahwa warga sipil tersebut adalah mata-mata pemerintah. 15 Februari 2021, prajurit Ginanjar kelas 2 TNI Angkatan Darat 1B 400 tewas ditembak setelah kelompok separatis Papua OPM TPNPB menyerang posnya di Kampung Mamba, Distrik Sugapa. Tanggal 13 April 2021, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB mengaku bertanggung jawab atas penembakan mati 2 guru di distrik Beoga. Kelompok tersebut kemungkinan besar dipimpin oleh Sabinus Waker dan Lekagak Telenggen. Penembakan pertama terjadi pada 8 April sore menewaskan Octavianus Rayo. 3 ruangan SMA Negeri 1 Beoga terbakar. Pada tanggal 11 April, 9 kamar lainnya dibakar.
Yonathan Randen, guru lainnya, kemudian ditembak ketika mencoba mengambil jenazah korban sebelumnya. Kedua jenazah tersebut ditahan untuk mendapatkan uang tebusan dan dibebaskan setelah pihak Kabupaten Puncak setempat membayar kedua guru tersebut. Ditembak karena dicurigai setempat setelah membayar ya. Kedua guru tersebut ditembak karena dicurigai berasal dari militer. Pemerintah Indonesia terkadang menggunakan personel militer sebagai guru di Indonesia untuk mengurangi kekurangan guru. Kedua korban kemudian dipastikan merupakan warga sipil. Meski Octavianus Rayo kerap terlihat membawa hangun saat bekerja sebagai penjual. Tanggal 16 April 2021, Ali Mom, 16 tahun, siswa SMA setempat Papua, ditembak dan kepalanya dipenggal oleh TPNPB di Ilaga. Hal ini dibenarkan oleh Lekagak Telenggen. Ia menuduh bocah tersebut sebagai intel militer Indonesia. Wow. 17 April 2021 terjadi aksi pembakaran terhadap rumah kepala desa Dambet serta fasilitas pendidikan antara lain gedung SD di desa Dambet, Beoga, Kabupaten Puncak. Rumah tersebut juga berfungsi sebagai toko desa dan kios bagi penduduk desa. Kepala desa dari suku Dambet, Banner Tinai, mengadakan upacara pembakaran batu untuk merayakan tidak ada korban jiwa dalam serangan pembakaran tersebut. Acara tersebut dihadiri oleh Iqbal Al-Kudusi, Kepala Daerah Operasi Nemangkawi. Pelaku diduga kuat dari TPNPB karena desa Dambet hanya berjarak 3 km dari lokasi penyerangan sebelumnya di distrik Beoga. Clementinal, Papua, Wakil Gubernur, mengecam keras serangan yang terjadi baru-baru ini dan meminta aparat keamanan memulihkan hukum dan ketertiban di Kecamatan Beoga, Kabupaten Puncak, agar pemerintah setempat dapat memulai kembali layanan publiknya. 25 April 2021, Kepala BIN Kabinda, Papua setempat, Brigjen Igusti Putu Dani Karya Nugraha Karya, tewas ditembak saat meninjau desa Dambet pasca aksi pembakaran baru-baru ini. 2 September 2021, sebanyak 30 pemberontak menyergap tentara saat mereka tertidur di pos militer Indonesia. Posko tersebut berlokasi di Desa Kisor, Kecamatan Aifat Selatan, Kabupaten Maibrat. 4 prajurit Sersan 2 Ambrosius, prajurit Kepala Dirham, prajurit 1 Zul Ansari, dan Letu Dirman meninggal dalam penyerangan tersebut. Sedangkan 2 lainnya mengalami luka berat pasca kejadian. Beberapa warga sekitar terpaksa meninggalkan rumahnya karena khawatir akan keselamatannya. Menurut Kepala Kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM Papua, Fritz B. Ramande, temuan awal menunjukkan bahwa para tersangka melancarkan serangan yang terencana dan terorganisir. Dia juga berterima kasih kepada Bupati Maibrat, Bernard Sagrim, karena telah meyakinkan warga setempat setelah kejadian tersebut dan membujuk mereka untuk kembali. Selain Komnas HAM, Polda Papua Barat juga mengusut kasus tersebut. 8 hari setelah penyerangan, polisi Papua Barat menangkap 2 tersangka yang diidentifikasi berinisial MY 20 tahun dan MYS 18 tahun dan melancarkan perburuan terhadap 17 orang lainnya. Menurut polisi, penyerangan tersebut telah direncanakan dan diorganisir secara matang oleh anggota Komite Nasional Papua Barat KNPB
yang beroperasi di lingkungan Kisor, Kabupaten Maibrat, yang dipimpin oleh Silas Ki. 6 pria yang dituduh melancarkan penyerangan terhadap pos militer di Kabupaten Maibrat akan diadili di Pengadilan Negeri Makassar. 13 September 2021, sekelompok tentara TPNPB dipimpin Lamek Taplo menyerang desa-desa di Kiriwok, Kabupaten Pegunungan Bintang, menyebabkan personil keamanan terluka dan menewaskan perawat Gabriela Melani, 22, sejumlah bangunan umum di Kiriwok seperti kantor kecamatan, pasar, rumah guru, sekolah, bank, rumah dokter, barak tenaga kesehatan, dan klinik juga ikut dibakar. TPNPB kemudian mengaku bertanggung jawab. Berdasarkan kesaksian para penyintas dan petugas kesehatan, mereka dilecehkan, ditusuk, dipukuli, dan disiksa. Para perawat tersebut ditelanjangi secara paksa menggunakan parang, disiksa, dianiaya secara seksual hingga tidak sadarkan diri, lalu dibuang ke jurang sedalam 500 meter. Perawat Christina dan Gabriela ditemukan telanjang di kedalaman 500 meter. Christina selamat dan diselamatkan, namun Gabriela menyerah pada luka-lukanya dan meninggal dunia. 9 petugas kesehatan selamat dan dievakuasi ke Jayapura. 31 warga sipil, termasuk petugas kesehatan, selamat dengan mencari perlindungan di pos militer. Tanggal 5 Desember 2021, TPNPB ngalum kupel pimpinan Lamek Taplo membakar SMA Negeri 1 Oksibil di Kecamatan Serambakom, Pegunungan Bintang. Akibat kejadian ini, sekitar 235 siswa tidak bisa bersekolah. Kelompok yang sama berusaha membakar SMA Kristen Negeri, SMK Negeri maksudnya, 1 Oksibil, SMK N1 Oksibil, meski berhasil dihentikan aparat keamanan. Sebuah video yang melibatkan kelompok tersebut diunggah secara online. Saudara, kita masuk tahun 2022. Pada tanggal 4 Maret 2022, militan Papua OPM TPNPB mengaku bertanggung jawab atas penyerangan menara Telkomsel di distrik Beoga, Kabupaten Puncak, menewaskan 8 orang. Sebi Sambom mengklaim ke-8 korban adalah anggota TNI Polri. Namun hal ini dibantah oleh TNI dan Polri dan dikonfirmasi oleh Ketua Komnas HAM setempat, Fritz Ramande, bahwa ke-8 korban dan 1 orang yang selamat adalah pekerja di PT Palapa Timur Telematika, PTT. Pelaku penyerangan ini adalah anggota TPNPB di bawah Aibon Kogea. Salah satu yang selamat dari serangan tersebut adalah Nelson Sarira, sedangkan 8 korban tewas lainnya adalah Bona Simanulang, Billy Garibaldi, Renal Tagasea Tentua, Jamaluddin Eko Septiansa, Syahril Nurdiansah Ibo, dan Baby Tabuni. 139 putra suku Dani, ya, dari Gome, distrik Ilaga, Abeloni Tabuni yang dibenarkan, Baby Tabuni, putra kepala suku Dani dari Gome, distrik Ilaga. Abeloni Tabuni yang dibenarkan Abelom Kogoya, ketua umum suku Kabupaten Puncak, sama-sama mengutuk
penyerangan tersebut. Sebi Sambo ini memang tukang main tuduh saja nih. 18 Juni 2022. Putra pesepak bola Peter Rumaropen, Diego Rumaropen, seorang polisi tewas setelah membantu penduduk desa di Napua, Kabupaten Jayawijaya. Penyerang meretas tubuhnya dan mencuri senjata miliknya dan petugas lainnya. Pelaku diduga anggota TPNPB pimpinan Egyanus Kogoya dan kemudian diketahui Sebi Sambom dengan motif mencuri senjata. 16 Juli 2022, KKB atau TPNPB pimpinan Egyanus Kogoya menyerang kampung Nongolait, Distrik Kenyam, Kabupaten Nduga, dataran tinggi, Papua. Para penyerang melepaskan tembakan ke arah sebuah tokoh kelontong dan kemudian menembak 7 pedagang yang menaiki truk pengangkut barang. 4 orang yang berada di dekatnya juga ditembak, termasuk pendeta adat Nongolait dari Kenyam. Total 10 warga sipil tewas. 7 diantaranya tewas seketika. Sementara 3 lainnya tewas kemudian di klinik dan 2 lainnya luka parah. Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM Perwakilan Wilayah Papua, Fritz Ramande, mengatakan aksi KKB terhadap warga di kampung Nonggoloid merupakan tindakan tidak manusiawi dan sudah berulang kali terjadi. Kelompok ini dinilai begitu kejam karena menyerang warga yang sama sekali tidak berdaya. Aktivis HAM sekaligus Direktur Eksekutif Yayasan Keadilan dan Integritas Manusia Papua, Theo Hesegem, mengecam aksi KKB yang menyerang 12 warga sipil di Nduga. Ia juga berdalih tindakan KKB di luar nalar karena menyerang warga yang tidak membawa senjata api. 19 Juli 2022, TPNPB OPM di bawah pimpinan Bocor Sobolim memenggal kepala seorang penambang emas ilegal di Desa Kawe, Distrik Awinbon, Kabupaten Pegunungan Bintang, dan membawa kepalanya ke markas mereka di mana mereka membuat rekaman video yang mengancam semua orang bahwa mereka akan membunuh lebih banyak lagi. 22 Agustus 2022, jenazah 4 warga sipil Papua asal Kabupaten Nduga yang dimutilasi ditemukan di dekat Timika. Mayat mereka dimasukkan ke dalam karung dan dibuang ke sungai. Menurut TNI, korban mutilasi adalah simpatisan TPNPB OPM dengan 1 korban berinisial LN yang dipastikan merupakan bagian dari jaringan pasokan senjata dan amunisi Egyanus Kogoya. Namun keluarga korban dan Bupati Nduga membantah dan mengatakan bahwa korban adalah warga sipil. Pada tanggal 8 Oktober, seluruh pelaku pembunuhan yang terdiri dari 6 tentara, 2 tidak melakukan pembunuhan tetapi menerima uang curian, dan 4 warga sipil telah ditangkap oleh pihak berwenang. Menurut pihak berwajib, para korban dibujuk pelaku untuk membeli senjata jenis AK dan SS1 dari pelaku senilai hingga 250 juta rupiah, namun malah dibunuh dan uangnya dicuri. 13 Desember 2022, seorang warga sipil bernama Jefferson Sayuri tewas akibat penyerangan kelompok kriminal bersenjata KKB terhadap konvoi polisi di Kabupaten Yapen. Korban meninggal dunia diketahui tergabung dalam kelompok polisi sebagai operator gergaji mesin. 14 Desember 2022, seorang bankir sipil cabang Bank Papua Sinak bernama Darius Yumame tewas ditembak di kepala oleh Kalenak Murib saat berbelanja di pasar tradisional Sinak. Polisi meyakini pelakunya adalah Kalenak Murib
anggota TPNPB. Kalenak Murib adalah mantan pelarian penjara yang bergabung dengan TPNPB. Ia saat ini mendapat sanksi adat dari Goliat Tabuni dan Lekagek Telenggen karena diketahui melakukan pembunuhan sembarangan. Akhirnya kita tiba di tahun 2023. 6 Januari 2023, TPNPB membakar Pasar Baru Sentani di Kabupaten Jayapura. Motifnya dilakukan demi mengusir WNI yang tinggal di sana. Pasukan khusus TPNPB membakar Pasar Baru Sentani pada tanggal 6 Januari 2023. Kami membakar sesuai dengan perintah TPNPB pada tanggal 1 Desember 2021 maksudnya, bahwa kami akan melakukan revolusi total dan mengusir seluruh pendatang WNI di tanah Papua. Kata Sambom, Sebi Sambom maksudnya, pada Minggu 8 Januari 2023, meneruskan pesan anggota khusus TPNPB Dorompet Jelemaken yang telah membakar Pasar Baru Sentani. Januari 2023, serangan Oksibil terjadi sebagai berikut. 7 Januari 2023, pasukan gabungan TNI Polri terlibat baku tembak dengan kelompok kriminal bersenjata selama 2 jam. 9 Januari 2023, gedung SMK Negeri 1 Oksibil dibakar oleh kelompok kriminal bersenjata sekitar pukul 10 waktu setempat. Mereka juga menyerang pesawat kargo saat mendarat dari Tanah Merah, Kabupaten Bovendigul. 11 Januari 2023, Komando Pertahanan Daerah TPNPB ke-35 membakar kantor Departemen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disduk Capil sekitar pukul 1.30 siang waktu Indonesia Barat. 7 Februari 2023, krisis penyanderaan di Nduga. 15 April 2023, sejumlah prajurit TNI Angkatan Darat terlibat baku tembak dengan TPNPB Kabupaten Nduga. Juru bicara TPNPB, Sebi Sambom, mengklaim 9 tentara Indonesia tewas. TNI memastikan 4 prajurit tewas dalam baku tembak tersebut. 8 April 2023, TPNPB membakar gedung kantor Bupati Dogiyai Muanemanu, Kecamatan Kamu sekitar pukul 00.58 dini hari. 28 April 2023, kelompok kriminal bersenjata pimpinan Pilanus Waker alias Kepala Air membakar 4 atau 5 rumah kosong sejak Maret 2022 di Jalan Pancuran, Kampung Kago, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua Tengah, yang terletak 200 meter dari kediaman Puncak Bupati. Sekitar 15.28 api baru bisa padam, ya. Pukul 15.28 api baru bisa padam 2 jam kemudian. Sebelum terbakar, rumah-rumah tersebut awalnya milik Ronald Sujardi, Atik Ratnawati, Yakub, dan Yusuf Bangun sebelum kemudian disewakan sebagai asrama karyawan PT Unggul. 29 April 2023, Kapolda Papua Matius Fakiri membenarkan adanya baku hantam di Julu Koma antara kelompok TPNPB fraksi Kalikopi pimpinan Joni Botak dengan Arodi Kulia dan Lewis Kogoya dan fraksi Intan Jaya pimpinan Undius Kogoya yang mengakibatkan Joni Botak dan Olem Uamang tewas. Dituduh sebagai mata-mata Indonesia, Willem Wandik, Bupati Puncak, mengaku bentrokan terjadi karena perselisihan antara faksi pendatang Intan Jaya dengan faksi Kalikopi setempat terkait penembakan pesawat Asian One pada 14 April yang membawa perbekalan lokal. 30 April 2023, Abedius Tepmul, Bupati Kuirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Dataran Tinggi Papua, diserang kelompok kriminal bersenjata pimpinan Ngalum Kupel, seorang saat menggeledah kayu bersama keluarganya. Selain menodongkan senjata, mereka juga mengancam warga sipil agar tidak masuk ke desa Delpem, Kiwi, Pelbip, dan Lolim.
Kapolda Papua Matius D. Fakiri menyatakan bahwa kelompok tersebut telah melakukan upaya pemerasan sebelum penyerangan. Dua warga etnis Toraja yakni Asri Obed 54 tahun dan Yonatan Arwan 45 tahun masing-masing asal Kabupaten Tanah Toraja dan Kabupaten Toraja Utara dibunuh oleh 20 orang yang kemungkinan terkait kelompok kriminal bersenjata setelah datang dari sebuah gereja di Jalan Statistik Distrik DKI Kabupaten Yahukimo, dataran tinggi Papua sekitar pukul 10. 4 Mei Polres Yahukimo, Satgas Perdamaian Kartens menangkap 9 anggota KKB dan menyita senjatanya di Jalan Paradiso, Distrik DKI, Kabupaten Yahukimo, dataran tinggi Papua pada pukul 3 dini hari. 5 Mei KKB terlibat baku tembak dengan TNI di Bandara Sinak, Kabupaten Puncak, Papua Tengah, sekitar pukul 8.45. 13 Mei KKB menyandra Asmar dan Ferry, PT Pekerja Konstruksi IBS Menara BTS Telkomsel, Peas Kulka, staf distrik Okap, dan Senus Lepitalen, lokal dari distrik Borme di distrik Okap, Kabupaten Pegunungan Bintang, dataran tinggi Papua. Para sandera dievakuasi 2 hari kemudian. 16 Juni, markas KKB pimpinan Sefnat Marani di Ambaidiru, Kabupaten Kepulauan Yapen, Papua, digerebek Satgas Damai Kartens. Mereka menemukan senjata api kayu, pistol dengan korek api, rompi kamuflase, dan bendera bintang kejora. 22 Juni, seorang personil Satgas Kopasgat ditembak KKB di Bandara Kenyam, Kabupaten Duga, dataran tinggi Papua sekitar pukul 9.25. Ketua Satgas Damai Kartens Faisal Ramadhani mengklaim KKB hanya untuk menarik perhatian menyusul pelantikan pejabat Bupati Nduga yang baru, Edison Gwijangge. Anggota TPNPB dan Komite Nasional Papua Barat Cabang Maibrat, Yanwaris atau Titus Sewa, divonis 18 tahun penjara. 17 Juli, KKB menyerang koalisi sektor Irian Jaya dan pasukan Komando Daerah Militer Homeo. 29 Agustus, kelompok TPNPB di bawah pimpinan Egyanus Kogoyan Duga membunuh Michelle Kurisindoga. 29 Agustus, kelompok TPNPB di bawah pimpinan Egyanus Kogoya diduga membunuh Michelle Kurisidoga, seorang aktivis perempuan Papua yang berafiliasi dengan Gerindra dan putri pemimpin suku Silo Karmodoga. Dia dituduh sebagai mata-mata Indonesia saat berusaha membantu pengungsi Nduga. Video pembunuhan itu direkam pelaku dan dibagikan oleh Sebi Sambom. Jenazah kemudian ditemukan di distrik Kolowa, Kabupaten Lanijaya oleh aparat keamanan pada 31 Agustus. Dan saudara-saudara, tentang Philips Martins yang disandra oleh Egyanus Kogoya dan kawan-kawannya sampai saat ini dalam upaya pemerintah untuk menegosiasikan pembebasannya, belum ada kabar terbaru, walaupun ada pihak-pihak yang mengaku telah melakukan hubungan dengan pihak Egyanus Kogoya dan berusaha untuk mendekati keluarga demi untuk melakukan negosiasi agar dapat melepaskan melepaskan Philips Martins secara damai dan tanpa syarat. Tetapi itu dibantah oleh Ketua OPM Jeffrey Bomanak yang mengatakan semua statement dalam rangka negosiasi upaya pembebasan Philips Martins di belakang layar ya yang
tidak berorientasi pada pembebasan Papua atau kemerdekaan Papua, yang dia maksud Jeffrey Bomanak bahwa kalau pengumuman dari pihak TNI Polri bahwa sudah terjadi kesepakatan untuk pembebasan Philips Martens, itu semua adalah tipu-tipu menurut Ketua OPM TPNPB, ya, bahwa dia mengutuk semua upaya di belakang layar yang merupakan gerakan pengkhianatan untuk melepaskan Philips Martens tanpa berorientasi kepada dialog resmi dengan pemerintah dalam rangka bargaining politik bagi kemerdekaan Papua. Dan juga Ketua OPM membantah bahwa menyatakan bahwa atau menyerukan tepatnya stop bunuh-bunuh orang Papua karena orang Papua sudah tinggal sedikit. Saudara yang kekasih, pada malam hari ini kami mengatakan demikian sejarah Papua selama 60 tahun lebih telah saya bacakan untuk Anda. Puji Tuhan, dan semoga ini menjadi semacam materi edukasi historikal Papua. Seperti yang dimaksudkan program Paradoks Papua lahir untuk memberikan forum edukasi publik secara demokratik, independen, dan netral, dan untuk memperjuangkan penegakan hukum di Papua dan juga keadilan dan kebenaran serta hak-hak asasi manusia agar ditegakkan setegak-tegaknya di tanah Injil, di tanah Papua. Nah, saudara-saudara yang kekasih, saya buka kesempatan bagi kita semua untuk turut berkomentar. Kalau Anda mau berkomentar, saya kirimkan linknya, dan saya berharap Anda bisa ikut bersumbangsi untuk membicarakan, bahkan ada yang mau protes runtutan sejarah dari apa yang sudah kami bacakan yang disusun oleh tim redaksi kami dan merupakan semacam bahan untuk Anda bisa belajar sejarah tentang Papua dari kurang lebih 60 tahun